Halo, perkenalkan nama saya Yovinka Novelia dengan NIM 2409000014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah psikologi belajar dengan judul analisis proses belajar berdasarkan teori konstruktivisme sosial menurut Lev Vygotsky. Oke, kasus yang saya pilih ini adalah pengalaman belajar yang paling menggambarkan di diri saya, yaitu saya lebih cepat memahami materi ketika belajar melalui proyek kolaboratif dibandingkan hanya dengan mendengarkan teori saja di kelas. Saya memilih kasus ini itu karena pengalaman tersebut sering saya alami selama menjalani perkuliahan di Fakultas Psikologi. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu identifikasi teori. Nah, menurut Vygotsky, belajar itu adalah proses aktif dalam membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman bersama. Di sini ada 3 konsep utama. Yang pertama yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD, yang dimana jarak antara kemampuan mandiri dengan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Lalu yang kedua yaitu ada scaffolding. Scaffolding di sini itu bantuan sementara dari orang lain yang lebih mampu agar individu itu dapat belajar secara mandiri. Lalu selanjutnya yaitu ada interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial ini itu menyangkut tentang berdiskusi dan kerjasama menjadi kunci utama dalam membangun pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar pribadi. Yang pertama yaitu di slide ini, poin pertama, pengalamannya saya menyusun laporan pengembangan alat ukur psikologi, yang dimana saya itu belajar dari teman-teman yang lebih memahami cara menyusun indikator dan penulisan item, yang dimana cara ini membuat saya lebih cepat memahami karena langsung dipraktekkan dengan teman-teman. Lalu yang kedua, poin kedua yaitu saat presentasi kelompok, yang dimana saya memahami keseluruhan materi setelah dijelaskan beserta dengan contoh nyata. Setelah semua selesai mempelajari bagiannya, kami saling menjelaskan isi materi kepada teman-teman kelompok lainnya, yang dimana itu membuat saya lebih mudah memahami apa yang menjadi poin atau materi yang akan kami bahas pada saat dipresentasikan. Seperti itu. Lalu poin ketiga yaitu pengalaman belajar pribadi ketika menjelang ujian. Ketika menjelang ujian, saya dan beberapa teman saya belajar bersama dengan teman-teman yang lain untuk saling bertanya dan menjelaskan materi yang memang sulit atau yang tidak kami pahami. Melalui proses tersebut, dari semuanya itu, saya tidak hanya memahami bagian yang saya kerjakan, tetapi juga memahami keseluruhan materi. Dan pengalaman tersebut membuat saya semakin yakin bahwa saya lebih mudah belajar melalui kerjasama dibandingkan belajar secara mandiri. Lalu slide selanjutnya yaitu analisis psikologis dari ketiga konsep utama yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu analisis konsep ZPD atau Zone of Proximal Development, yang dimana pengalaman saya itu menunjukkan bahwa pada awalnya saya belum mampu memahami beberapa materi secara mandiri.
Namun dengan bantuan teman yang lebih memahami, saya akhirnya dapat memahami konsep tersebut dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Contohnya, seperti mengerjakan tugas statistik, saya akan lebih berusaha untuk menanyakan materi kepada teman saya yang jauh lebih paham terkait dengan materi statistik itu. Lalu slide selanjutnya yaitu analisis psikologis. Yang kedua, scaffolding, yang dimana konsep ini itu merupakan bantuan sementara, yang dimana dari pengalaman saya, bantuan tersebut itu dapat berasal dari dosen maupun dari teman kelompok. Misalnya ketika saya mengerjakan tugas PAUD. Di tugas PAUD ini kan ada beberapa materi yang saya tidak paham, yang dimana seperti menyusun laporan indikator, lalu adanya item dan dimensi. Nah, di situ saya menanyakan kepada teman saya tentang bagaimana menyusun laporan tersebut dan memahami dari setiap penyampaian di materi tersebut. Dengan begitu, scaffolding ini itu merupakan bantuan yang dapat diberikan dari teman-teman dan beberapa orang di sekitar. Lalu selanjutnya, analisis selanjutnya yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial ini berupa seperti dengan berdiskusi atau interaksi yang lebih aktif bersama dengan teman-teman, yang dimana di interaksi sosial ini membuat saya lebih percaya diri untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan menjelaskan materi kepada teman saya. Contohnya pada saat presentasi kelompok. Pada saat presentasi kelompok ini, jika dari pengalaman saya pribadi, jika hanya mendengarkan teori di kelas saja, saya kurang mampu memahami kalau tidak disamai atau kalau tidak disamai dengan adanya contoh atau kasus nyata seperti itu. Oleh karena itu, saya merasa bahwa proses belajar kolaboratif itu tidak hanya meningkatkan pemahaman secara akademik, tetapi juga melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama dengan orang sekitar. Lalu selanjutnya yaitu ada saran dan solusi. Yang pertama yaitu menerapkan adanya project based learning, yang dimana agar mahasiswa itu bisa aktif memecahkan masalah secara bersama-sama. Lalu yang kedua yaitu adanya membentuk kelompok dengan anggota yang beragam kemampuan agar bisa saling membantu. Lalu yang ketiga yaitu adanya mahasiswa yang dibiasakan untuk aktif berdiskusi, bertanya dan menjelaskan kembali materi kepada teman. Lalu yang keempat yaitu mengaitkan teori dengan pengalaman nyata atau studi kasus di kehidupan sehari-hari agar pembelajaran yang memang sulit dipahami bisa lebih bermakna ketika adanya contoh atau kasus nyata tersebut. Lalu berikut adalah beberapa dokumentasi belajar kolaboratif bersama dengan teman-teman saya. Sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa proses belajar yang paling menggambarkan diri saya adalah belajar melalui proyek kolaboratif. Dengan melakukan diskusi, kerjasama, dan saling bertukar pengetahuan, saya menjadi lebih mudah memahami materi dibandingkan hanya dengan mendengarkan teori di kelas saja. Sekian dari saya, terima kasih.